Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggreni dengan NPM 2141-2019 dari kelas AKT 21A MBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Suatu proses yang melibatkan pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yaitu individu yang memiliki visi dan mampu menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Pengikut individu yang mendukung dan membantu pemimpin mencapai tujuan. Indikator efektivitas kepemimpinan yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. 1. Visi yang jelas. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka akan mencapainya. Kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin yang efektif dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan pengikutnya. Kemampuan untuk memotivasi. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi pengikutnya untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk membangun tim. Pemimpin yang efektif dapat membangun tim yang kuat dan kohesif. Kemampuan untuk mengambil keputusan. Pemimpin yang efektif dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Perspektif dalam teori kepemimpinan. Sifat. Fokus pada karakteristik pribadi pemimpin seperti kecerdasan, karisma, dan ambisi. Perilaku fokus dan efektif dan tindakan gaya pemimpinan seperti otokrasi versus demokrasi. Selanjutnya itu situasional. Fokus pada bagaimana situasi dan konteks mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif. Hubungan. Fokus pada bagaimana pemimpin membangun dan memelihara hubungan dengan pengikutnya. Transformasional. Fokus pada bagaimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan autentik. Fokus pada pemimpin yang menunjukkan kesadaran diri, transparansi, dan integritas. Konseptualisasi teori kepemimpinan. Teori kontingensi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan konteks. Teori atribusi. Pengikut menghubungkan hasil dengan karakteristik pemimpin. Teori kepemimpinan transaksional. Pemimpin yang memberikan ketidakseimbangan kepada pengikut untuk kinerja yang baik. Teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang memiliki karisma dan mampu menarik pengikutnya. Adapun selanjutnya yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan menggerakkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Definisi ini mencakup aspek penting dari peran seorang pemimpin yang melibatkan tidak hanya memberikan instruksi dan arahan tetapi juga memotivasi, menginspirasi, dan memimpin dengan keteladanan. Ada beberapa teori dan pendekatan dalam memahami kepemimpinan. Salah satu pendekatan yang populer adalah teori kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional berkaitan dengan pertukaran antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja bawahan. Di sisi lain, kepemimpinan transformasional melibatkan pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seringkali melampaui kepentingan pribadi. Seorang pemimpin juga harus mampu memahami dan mengelola dinamika dalam tim atau organisasi. Hal ini mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengelola perubahan.
Satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam suatu situasi. Sebaliknya, seorang pemimpin harus mampu mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan tim atau organisasi. Misalnya, dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, gaya kepemimpinan otoriter mungkin lebih efektif. Sementara dalam situasi yang membutuhkan inovasi dan kreativitas, gaya kepemimpinan demokratif mungkin lebih sesuai. Kepemimpinan juga berkaitan dengan pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Seorang pemimpin harus terus belajar dan berkembang, memperkuat kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan mereka. Ini termasuk peningkatan keterampilan komunikasi, memperdalam pemahaman tentang dinamika psikologis individu dan kelompok, dan memperluas wawasan tentang tren dan inovasi dalam bidang kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan dalam konteks bisnis dan organisasi tidak dapat diabaikan. Seorang pemimpin yang efektif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pembelajaran tentang kepemimpinan menjadi sangat-sangat penting bagi para mahasiswa yang tertarik dalam memimpin dengan sukses dalam berbagai konteks dan lingkungan. Demikian, kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki kekuasaan atau kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain menuju kesuksesan bersama. Itulah mengapa memahami definisi dan konsep dasar kepemimpinan menjadi landasan yang penting dalam mata kuliah kepemimpinan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.